Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu harapan keinginan dari Daud yang begitu percaya kepada Tuhan bahwa orang Filistin yang dipimpin oleh Goliat pada waktu itu di mata orang-orang percaya umat Tuhan, dia adalah seorang yang tidak mudah dikalahkan. Di hadapan Raja Saul, Goliat bukanlah pribadi yang ringan. Sebab itu, Daud pun harus berkata kepada Saul dan juga kepada semua umat Tuhan yang ada, supaya mereka jangan menjadi tawar hati karena iman Daud yang begitu kokoh terhadap janji Tuhan. Sehingga Daud katakan, jangan ada yang tawar hati karena aku pergi melawan orang Filistin. Sebagai manusia biasa, Daud adalah seorang yang sangat sederhana. Saul adalah seorang yang sudah tahu apa arti perang, sudah tahu latihan militer seperti apa. Dan ketika Daud akan menghadapi Goliat, Daud katakan, baik Saul maupun umat Tuhan lainnya, jangan ada yang tawar hati. Jangan ada yang menjadi lemah. Karena Daud berani dan siap untuk menghadapi Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali iman kita tidak sama dengan orang lain. Iman kita berkata itu pasti jadi, tapi banyak orang menjadi ragu karena mereka tidak percaya dan tidak memiliki iman seperti yang kita miliki. Sehingga ketika kita berkata jangan ragu, jangan takut, orang berkata itu ngomong saja gampang. Tapi kenyataan menghadapi persoalan tidak mudah. Nah, Daud tahu keputusan ini mengakibatkan Saul dan seluruh umat Tuhan bisa menjadi tawar hati. Iman Daud yang dimiliki oleh Daud ketika mau diaplikasikan dalam perbuatannya membuat Saul ketakutan, membuat umat Tuhan jadi ragu. Tapi Daud katakan jangan tawar hati. Hal ini mengingatkan kepada saya dan saudara, seringkali iman kita sudah begitu teguh, tapi kita tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang mampu percaya seperti apa yang kita percaya. Sehingga mereka menjadi tawar, mereka jadi bimbang, mereka jadi ragu, mereka tidak punya kepastian. Dan tawar hati di sini adalah orang yang mengecilkan kekuatannya, orang yang kehilangan tenaga, orang yang kehilangan kemampuan. Nah, seringkali iman kita ketika kita sampaikan ada orang yang tawar hati. Mana bisa? Tidak mungkin. Hal itu tidak masuk akal. Ada banyak alasan diungkapkan. Itu adalah ekspresi dari orang yang tawar hati. Nah, Alkitab katakan jika kita tawar hati, kita mengendur, kita tidak punya semangat lagi, kita menjadi seperti lilin yang sudah cair, tidak punya kemampuan lagi untuk dikasih tegak berdiri. Kita sudah meninggalkan kekuatan kita, kita kehilangan kemampuan. Maka disitulah kita akan hancur. Karena dikatakan Amsal Sulaiman 24 ayat 10, pada waktu engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu.
Jikalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Masalahnya bukan soal dalam kepicikan, dalam kesesakan, dalam masalah. Tapi apa yang dihadapi oleh Daud, yaitu ingin mewujudkan imannya untuk menghadapi Goliat. Ada orang yang tawar hati, orang yang ingin mencapai kemenangan. Ada banyak orang merasa dia tidak punya kekuatan, dia takut, dia ragu. Dan hal itulah yang seringkali menghantui banyak anak-anak Tuhan. Di tengah situasi kondisi seperti ini, kita tidak punya semangat lagi, kita tidak punya kekuatan lagi, tapi kita sudah jadi tawar hati di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita memang tidak bisa hentikan pandemi. Kita tidak bisa melihat COVID itu ada di mana. Tapi yang pasti kita punya kekuatan di dalam Tuhan yang selalu mau memberi kekuatan kepada kita. Tapi itu yang seringkali kita ragu. Mungkinkah? Bisakah? Apakah betul? Dan hal itulah yang diingatkan oleh Daud ketika dia akan berhadapan dengan Goliat. Dia katakan, jangan ada di antara kamu yang tawar hati. Jangan ada di antara kamu yang lemah karena saya mau menyelesaikan masalah bangsa ini. Jangan ada yang menjadi kehilangan semangat karena saya mau pergi berperang melawan Goliat. Dan hal itu diberitahukan oleh Daud sebelum dia pergi berhadapan dengan Goliat. Dan apa yang terjadi kita tahu ceritanya. Daudlah yang menjadi pemenang. Daudlah yang menyelesaikan masalah yang sangat ditakuti oleh bangsanya, yang sangat diragukan oleh Saul. Ternyata hari itu selesai urusan Goliat. Ternyata hari itu Goliat yang ditakuti tidak ada apa-apanya. Karena Daud adalah orang yang menyadari iman kita harus disikapi dengan perbuatan. Dan seringkali perbuatan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Ada orang yang tawar hati. Ada orang yang tidak berani mendukung kita lagi. Orang sudah tidak punya semangat lagi ketika kita mau menghadapi hal itu. Seperti Goliat, dia katakan ketika dia mau berhadapan dengan Daud, dia katakan, kau lihat saya ini seperti anjing. Saul pasti ketakutan melihat hal itu. Karena itu berkali-kali Saul ingatkan Daud, kau tidak mungkin menyelesaikan masalah ini. Saul berusaha supaya Daud memakai bajunya untuk menyelesaikan masalah itu. Ternyata bajunya pun tidak dapat membuat Daud bebas bergerak. Itu satu ungkapan dari ketakutan. Itu satu ungkapan dari rasa lemah dari seorang raja yang tidak berdaya. Dia ingin kalaupun Daud tewas, paling kurang dia masih terbungkus dengan baju sirahnya Saul. Kalaupun Daud tewas, dia masih memegang pedangnya Saul. Tapi Tuhan mengingatkan setiap pergumulan kita, setiap masalah kita harus hadapi dengan iman kepada Tuhan. Sebab itu ketika Daud mengungkapkan imannya tentang kemenangan yang dia akan raih, dia katakan, jangan ada yang tawar hati. Jangan ada yang hilang semangat ketika saya harus berhadapan dengan musuh. Daud tahu, secara manusia kalau orang pergi perang hanya dua, menang atau kalah. Tapi di dalam hati Daud dengan iman, dia tidak berpikir akan kalah. Tapi dia sudah punya kepastian untuk meraih kemenangan. Sebab itu mari di hari yang baru ini, kita tidak lepas dari pergumulan, kita tidak lepas dari tantangan. Tapi sikapilah itu dengan tidak tawar hati. Jika engkau punya iman, bertindaklah dengan iman yang Tuhan berikan kepadamu, supaya engkau melihat pertolongan dan kemenangan datangnya dari Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali hari ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Engkau mengingatkan kepada kami sebagaimana Daud mengingatkan kepada rajanya dan bangsanya untuk tidak perlu tawar hati ketika Daud siap untuk menghadapi pergumulan yang besar, yaitu menghadapi Goliat. Kami bersyukur teladan Daud mengingatkan kepada kami. Daud tidak ribut untuk minta dukungan doa. Daud tidak memaksakan diri untuk orang-orang percaya ikut bergabung dengan dia. Tapi dia hanya ingatkan, kalau kamu tidak punya iman seperti aku,
jangan kamu tawar hati. Karena Daud begitu percaya ada kekuatan, ada kepastian di dalam Kristus. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, dan pertetapkan langkah kaki kami sepanjang hari ini, supaya kami boleh menghadapi hari-hari yang ada dengan iman, dengan suatu keyakinan Engkau ada bersama kami, dan bersamamu kami cakap menanggung segala sesuatu. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk hari yang baru di mana Engkau sudah sediakan berkat-berkat bagi kami, baik itu jasmani terlebih berkat rohani. Dan biarlah sepanjang hari ini Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan iman dan percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dapat mengikuti ibadah Pelprip yang dimulai pada jam 6 sore, yang akan juga disiarkan melalui Facebook dan juga melalui YouTube channel GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.